Pernahkah kalian melihat satu senyuman yang nilainya setara dengan runtuhnya sebuah dinasti? Di dalam istana kekaisaran, kecantikan bukanlah anugerah, ia adalah senjata. Wanita-wanita yang berdiri di sisi kaisar tidak bertahan karena cinta, melainkan karena kecerdikan. Di balik bedak porselen dan sutra berlapis emas, tersembunyi naluri bertahan hidup yang lebih tajam dari pedang pengawal istana. Apa dosa seorang selir hingga harus selalu tersenyum? Bisik seorang dayang muda dengan suara gemetar. Wanita itu, sang femme fatale, tersenyum lembut tanpa menoleh. Karena satu kerutan di wajah bisa berarti racun di cangkir tehmu esok pagi. Di harem kekaisaran, kepolosan adalah kemewahan yang tak mampu dimiliki siapapun. Setiap tatapan adalah ancaman, setiap pujian adalah perangkap. Untuk bertahan, seorang wanita harus menjadi dua sosok sekaligus, malaikat di mata kaisar dan iblis di balik tirai. Kau tidak takut dibenci? Tanya seorang selir lain dengan nada getir. Ia menatap bayangannya di cermin perunggu. Takut dibenci lebih baik daripada dilupakan. Yang dilupakan akan mati lebih dulu. Disinilah psikologi femme fatale lahir, bukan dari ambisi semata, tetapi dari keharusan. Wajah malaikat dan hati iblis bukanlah kiasan puitis, melainkan satu-satunya cara bernafas di kolam hiu bernama harem kekaisaran. Dan setelah kisah ini, kalian tak akan pernah memandang kecantikan dengan cara yang sama lagi. Setiap iblis di istana dulunya adalah malaikat yang patah sayapnya. Bayangkan, seorang gadis belia, belum genap dewasa, tangannya gemetar saat dilepaskan dari genggaman ibunya. Kereta istana membawanya menjauh, dari tawa sederhana, dari aroma dapur rumah, menuju kota terlarang yang menjulang dingin. Ketika gerbang merah vermilion terbuka perlahan, matanya berbinar, bukan oleh ketakutan, melainkan harapan. Apakah kaisar benar-benar sebaik yang orang katakan? Bisiknya polos pada dayang yang berjalan di sampingnya. Dayang itu terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. Yang mulia itu agung. Tapi istana ini tidak mengenal belas kasihan. Gadis itu tersenyum, tak mengerti. Ia percaya kecantikan adalah tiket menuju cinta, bahwa senyum manis bisa menjamin akhir bahagia seperti dongeng. Ia tak tahu, dinding-dinding tinggi berlapis naga emas itu bukanlah pelindung, melainkan sangkar. Di dalamnya, ratusan wanita saling mengamati, menilai, dan menunggu kesempatan untuk bertahan atau memangsa. Mengapa mereka menatapku seperti itu? Tanyanya lagi. Suaranya bergetar. Dayang itu menunduk. Karena di sini, Nona, kepolosan adalah bau darah. Inilah fase innocence. Sebuah masa singkat, rapuh, dan hampir selalu berakhir tragis dalam setiap kisah Dracin. Kepolosan bukanlah awal yang indah, melainkan awal dari kehancuran yang perlahan, sunyi, dan tak terelakkan. Malam pertama di istana bukanlah tentang romansa, melainkan tentang kesepian yang menusuk tulang. Realita menghantam keras. Di sini, kecantikan bukanlah jaminan kebahagiaan, melainkan target di punggungmu. Para senior, selir tingkat tinggi, dan bahkan pelayan licik mulai mengintimidasi. Dalam psikologi karakter Dracin, ini adalah momen culture shock. Dia menyadari bahwa kaisar memiliki ribuan bunga di tamannya, dan dia hanyalah satu kuncup kecil yang bisa diinjak kapan saja tanpa ada yang peduli. Ketakutan mulai menanamkan akarnya, dan dari rasa takut inilah, insting bertahan hidup primitif mulai bangkit. Dia sadar, menjadi baik berarti mati konyol. Titik balik seorang protagonis menjadi antagonis hampir selalu lahir dari satu luka yang sama. Pengkhianatan. Bukan dari musuh yang terang-terangan, melainkan dari tangan yang dulu ia genggam dengan percaya. Di istana, pengkhianatan tak pernah berisik. Ia datang dalam bentuk senyum, bisikan lembut, dan secangkir teh hangat. Aku sudah mengatur semuanya, percayalah padaku, ujar wanita yang ia panggil saudari, menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. Ia percaya, terlalu percaya. Keesokan harinya,
Namanya disebut dalam fitnah. Tuduhan beracun menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Kaisar berpaling. Para pelayan menunduk pura-pura tak melihat. Dan wanita yang ia lindungi menghilang bersama senyum kemenangan. "Kenapa?" bisiknya malam itu. Air mata jatuh membasahi lantai giok. Cermin perunggu tak menjawab, hanya memantulkan wajah yang retak. Bukan karena kebencian, melainkan kesadaran. Trauma di ruang isolasi seperti harem bekerja kejam, jiwa dipaksa memilih, hancur atau mengeras. Ia memilih yang kedua. Seorang pelayan tua berbisik penuh peringatan. Di istana ini, kebaikan adalah undangan untuk dibunuh. Ia menghapus air matanya perlahan. "Kalau begitu," ucapnya dingin, "aku tak akan memberi undangan lagi." Sejak malam itu, hatinya mulai menghitam. Bukan karena ia mencintai kejahatan, melainkan karena ia belajar satu hukum abadi istana. Tidak ada teman selamanya. Yang ada hanyalah kepentingan yang tak pernah setia. Dan rasa sakit itulah bahan bakar pertama yang menyalakan api dalam dirinya. Api yang kelak akan membakar seluruh istana. Inilah momen metamorfosis paling ikonik dalam setiap tragin. Gadis polos itu telah mati, bukan dibunuh, melainkan dilepaskan. Ia bangkit kembali sebagai sosok baru, dengan wajah malaikat yang kini hanyalah topeng, dipoles tanpa celah. Di depan cermin perunggu, tangannya bergerak tenang. Bibirnya diwarnai merah darah, bukan untuk menarik cinta, tetapi untuk menandai bahaya. Alisnya ditarik tajam, menukik seperti bilah pedang. Hanfu yang ia kenakan lebih berani, lebih anggun. Bukan busana, melainkan zirah perang. "Apakah aku terlihat kejam?" tanyanya pelan pada bayangannya sendiri. Pantulan itu tersenyum tipis. "Tidak, kau terlihat siap." Ia mengingat gadis yang dulu mudah menangis, mudah percaya. Sosok itu kini terasa jauh, asing, seolah milik kehidupan orang lain. Inilah disosiasi, saat nurani dipisahkan dari tindakan, agar hati tak lagi menghalangi tangan. "Cinta tidak menyelamatkanku," bisiknya dingin, namun kecantikan bisa mengendalikan segalanya. Ia melangkah keluar kamar dengan kepala tegak. Setiap senyum kini terukur, setiap lirikan penuh maksud. Ia tak lagi menunggu dipilih. Ia membuat orang-orang berebut mendekat. Kaisar, selir, pejabat istana, semuanya pion. Malam itu, sang femme fatale resmi lahir. Ia tak lagi mencari cinta atau pengakuan. Tujuannya tunggal dan absolut, bertahan hidup dan berkuasa. Dan untuk pertama kalinya, istana mulai takut pada wanita yang selalu tersenyum. Langkah selanjutnya adalah menaklukkan pemegang kekuasaan mutlak, Kaisar. Bagi seorang femme fatale, merayu raja bukan soal hasrat, melainkan seni perang tingkat tinggi. Ia mengamati dari kejauhan, jenis anggur yang disukai Kaisar, cerita apa yang membuatnya tertawa, dan kesunyian apa yang membuatnya rapuh. Ia menunggu, karena waktu adalah senjata paling setia. "Kau berbeda dari yang lain," ujar Kaisar suatu malam, menatapnya penuh minat. Ia tersenyum, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. "Hamba hanya mendengarkan yang mulia. Banyak orang ingin bicara, sedikit yang mau mendengar." Saat Kaisar ingin dipuja, ia menjadi penari yang memesona. Saat Kaisar lelah, ia menjadi bahu untuk bersandar. Dan ketika sang naga ragu pada tahtanya sendiri, ia berbisik lembut namun tajam. Tak ada yang lebih kuat dari Kaisar yang tahu bahwa dirinya dibutuhkan. Perlahan, keputusan-keputusan istana berubah arah. Bukan karena perintah, melainkan karena pengaruh. Kaisar merasa mengendalikan segalanya, padahal benang-benang halus telah melilit jemarinya. "Tanpamu, istana ini terasa hampa," ucap Kaisar lirih. Di balik senyum candunya, ia berpikir dingin. Perangkap telah tertutup. Senyumannya adalah racun manis, sentuhannya strategi. Sang naga besar tak diserang dari depan, melainkan dibelai hingga lupa bahwa lehernya sedang terikat. Dan sejak saat itu,
Kekuasaan tak lagi duduk di singgasana. Ia bersemayam di balik wajah wanita yang selalu tampak setia. Setelah hati sang raja berada dalam genggamannya, tibalah fase eksekusi, menyingkirkan kompetisi. Disinilah hati iblis sepenuhnya mengambil alih kendali. Ia tak lagi bergerak dengan emosi, melainkan dengan perhitungan. Setiap selir lain dilihatnya sebagai bidak, dan bidak yang menghalangi harus disapu dari papan. "Kau yakin dengan tuduhan ini?" tanya seorang pejabat istana, ragu. Ia menunduk sopan, suaranya gemetar sempurna. "Hamba hanya menyampaikan apa yang hamba lihat. Jimat hitam, doa terlarang. Hamba takut keselamatan yang mulia terancam." Kaisar murka. Satu persatu nama dijatuhkan. Ada yang dituduh sihir, ada pula yang difitnah berselingkuh. Ada pula yang tertangkap meracik racun palsu. Tangisan memenuhi aula, namun wajahnya tetap tenang, bahkan saat jeritan terakhir menggema di balik pintu besi. "Apakah kau tidak merasa kasihan?" bisik seorang pelayan dengan wajah pucat. Ia menatap lurus, tanpa getar. Kasihan adalah kemewahan bagi yang aman. Inilah psikopati fungsional, kekejaman tanpa empati, dingin namun efektif. Dalam benaknya, hukum istana sederhana, kill or be killed. Wanita lain bukan manusia, melainkan rintangan. Dan kemenangan baginya bukan sekadar bertahan hidup, melainkan menyaksikan musuhnya hancur menjadi debu. Sementara ia tetap tersenyum di samping singgasana. Kekuasaan sejati tidak pernah duduk di atas tahta emas. Ia bersemayam di balik tirai tipis, di ruang sunyi saat mahkota dilepas, dan seorang raja menjadi lelaki biasa. Pilau tok, bisikan lembut di saat lengah, adalah senjata paling mematikan dalam sejarah istana. Dengan nada nyaris penuh perhatian, ia menanamkan benih keputusan yang kelak mengguncang negeri. "Yang mulia terlihat lelah," katanya pelan. Jemarinya sekadar merapikan jubah kaisar. Para pejabat itu terlalu banyak menuntut. Kaisar menghela napas. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Ia tersenyum samar. Kesetiaan memang sering disalahartikan sebagai kejujuran. Keesokan harinya seorang pejabat jujur dipenggal. Seminggu kemudian, pajak dinaikkan atas nama stabilitas. Sebulan setelahnya, jenderang perang ditabuh. Kaisar merasa semua itu keputusannya sendiri, tanpa sadar bahwa setiap ide lahir dari bisikan malam sebelumnya. "Tanpamu, aku tak bisa berpikir jernih," ujar Kaisar dengan yakin. Di balik senyum patuhnya, ia berpikir dingin. Boneka yang sempurna tak pernah sadar sedang ditarik talinya. Di titik ini, kecantikannya menjadi wabah bagi negara. Logika tergeser oleh mood, kebijakan lahir dari dendam pribadi. Negara berjalan bukan lagi di atas hukum, melainkan di atas perasaan seorang wanita yang pernah terluka, dan kini memegang nasib jutaan nyawa hanya dengan satu bisikan. Kekuasaan absolut selalu menuntut harga, hilangnya pijakan pada realitas. Saat ia mencapai puncak, dunia tak lagi terasa nyata. Kemewahan berubah menjadi kegilaan. Ia mandi dengan susu wangi, makan dari piring emas bertatak gilok, dan membangun istana musim panas dari keringat rakyat yang kelaparan. Setiap kemewahan adalah cermin narsisme yang kian membesar. "Apakah ini berlebihan, Yang Mulia?" tanya seorang kasim dengan suara gemetar. Ia tertawa kecil, memandangi bayangannya di cermin. Berlebihan bagi mereka yang tidak pantas menikmatinya. Keindahannya memuncak, kulit bersinar, busana tak tertandingi. Namun jiwanya membusuk. Ia percaya dirinya pusat semesta, tak tersentuh hukum, tak tersentuh doa. Setiap kritik dianggap pengkhianatan, setiap nasihat dianggap iri. Rakyat mulai mengeluh, bisik seorang pejabat tua, berani.
Matanya menyipit, senyumnya dingin. Kalau mereka lapar, ajari mereka patuh. Paradoks itu sempurna dan mengerikan. Semakin memesona penampilannya, semakin jelek isi hatinya. Ia lupa satu hukum yang tak bisa dimanipulasi. Roda nasib selalu berputar, dan di ketinggian itu, angin berubah tajam. Malam itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, penuh keyakinan. Aku tak akan jatuh. Cermin tak menjawab. Ia hanya memantulkan kebenaran yang menunggu waktu. Semakin tinggi terbang, semakin sakit saat tanah akhirnya menyapa. Ingatlah hook di awal kisah ini. Senyuman seharga nyawa jutaan rakyat. Inilah wujud nyatanya. Setiap tusuk konde emas yang berkilau di rambutnya dibayar dengan keringat dan darah petani di ladang kering. Setiap pesta megah di aula istana adalah gema dari perut-perut kosong di desa yang dilupakan. Kecantikan itu bersinar, namun cahayanya membakar. Indah sekali perhiasan yang mulia, puji seorang pejabat dengan senyum palsu. Ia mengangguk ringan. Keindahan adalah tanda kemakmuran negeri. Di luar tembok, seorang petani berbisik lirih pada anaknya. Kita menanam padi, tapi yang memanen adalah istana. Sejarah Dracin kerap menunjuk femme fatale sebagai penyebab runtuhnya dinasti. Daji, Baosi, Yang Weifei. Nama-nama itu dicatat sebagai pembawa sial, seolah satu wajah cantik cukup untuk merobohkan kerajaan. Namun pertanyaannya menggantung. Adilkah menyalahkan wanita sepenuhnya? Bukankah raja yang memegang pedang keputusan? Tanya seorang sarjana tua. Sunyi menjawab, karena kebenaran sering tak nyaman. Ketika kecantikan diperalat oleh keserakahan dan kekuasaan kehilangan kendali, rakyat kecil selalu menjadi korban pertama. Senyuman itu tetap terukir indah, sementara sejarah menulis tagihan darahnya, baris demi baris. Tidak ada yang abadi, terutama kecantikan. Musuh terbesar seorang femme fatale bukanlah selir lain, melainkan waktu yang berjalan tanpa ampun. Saat kerutan pertama berani muncul di sudut matanya, ketenangan yang ia bangun dari darah dan intrik mulai retak. Cermin perunggu tak lagi menjadi sekutu, melainkan hakim. Cahaya di ruangan ini kurang, katanya tajam. Perbaiki, sekarang. Seorang pelayan gemetar. Yang mulia, wajah Anda tetap sempurna. Ia menatap pelayan itu lama, terlalu lama. Berbohong adalah awal pengkhianatan. Paranoia tumbuh seperti racun. Setiap gadis muda adalah ancaman. Setiap senyum polos mengingatkannya pada dirinya yang dulu. Bunga segar yang datang untuk menggantikan yang lama. Rasa aman semu runtuh, digerus ketakutan akan digantikan. Apakah Kaisar memandang wanita itu terlalu lama? Tanyanya dingin pada Kasim kepercayaannya. Tidak, Yang Mulia, jawab sang Kasim cepat. Pastikan tetap begitu. Ia menjadi semakin kejam, semakin curiga. Bayangan di sudut lorong tampak seperti pengkhianat. Bisikan angin terdengar seperti rencana pembunuhan. Malam-malamnya panjang dan sunyi. Aku memiliki segalanya, bisiknya di ranjang emas, mata terbuka lebar. Lalu, mengapa aku tak bisa tidur? Inilah penjara terakhir, ketakutan kehilangan kuasa. Ia membangunnya sendiri, bata demi bata. Ia memiliki dunia, namun tak satu detik pun kedamaian. Dan waktu, musuh sejatinya, terus melangkah mendekat. Akhirnya, karma datang menagih utang tanpa bisa ditawar. Saat penderitaan rakyat mencapai batasnya, api pemberontakan menyala dari desa ke desa. Genderang perang menggema, dan gerbang istana, yang selama ini tampak abadi, didobrak dalam satu malam. Ilusi kekuasaan runtuh seketika, seperti cermin yang dihantam batu.
Apa yang terjadi di luar? Teriaknya panik. Jemarinya gemetar meraih jubah sutra. Pemberontak, mereka sudah masuk Yang Mulia, jawab Kasim dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, sang iblis merasakan ketelanjangan sejati. Perhiasan emas tak lagi bersinar. Gelar agung tak lagi bermakna. Di lorong istana yang dipenuhi asap dan darah, ia hanyalah seorang wanita. Rapuh dan sendirian. Katakan pada Kaisar, aku masih setia, serunya putus asa. Namun tak ada Kaisar, tak ada singgasana. Yang ada hanya pedang jenderal pemberontak dan amarah massa yang haus penebusan. Dialah biang kehancuran negeri, teriak seseorang dari kerumunan. Sejarah berulang dengan kejam. Ketika dinasti runtuh, wanita sering menjadi kambing hitam. Raja mungkin dicatat sebagai lemah, tetapi selir kesayangan diberi cap lebih mengerikan. Penyihir, iblis, pembawa kutukan yang harus dimusnahkan demi memulihkan tatanan langit. Di detik terakhir, ia tersenyum pahit. Begini akhirnya. Dan saat debu sejarah mengendap, namanya ditulis bukan sebagai manusia, melainkan sebagai legenda dosa. Inilah ironi paling tragis dari kekuasaan. Pria yang dulu demi dirinya rela menghancurkan negara, kini demi menyelamatkan nyawanya sendiri, menyerahkannya pada kematian tanpa ragu. Raja akhirnya dihadapkan pada pilihan paling telanjang, takhta atau cinta. Dan seperti yang dicatat berulang kali dalam sejarah Dracin, takhta hampir selalu menang. Kau harus pergi, kata Kaisar lirih, tak berani menatap matanya. Ini satu-satunya cara menenangkan pemberontakan. Ia terdiam, tidak berteriak, tidak menangis. Pergi kemana? Tanyanya pelan. Meski sudah tahu jawabannya, Kaisar mengepalkan tangan. Anggap saja pengorbanan demi negeri. Kata itu pengorbanan menghancurkan sisa hatinya. Di saat itu ia mengerti segalanya. Selama ini ia bukan pasangan, bukan penentu, bukan apa-apa selain aksesoris indah di sisi singgasana. Saat aksesoris itu menjadi beban, ia dibuang tanpa upacara. Jadi, inikah cintamu? Senyumnya tipis. Rapuh, aku menghancurkan dunia demi dirimu. Kaisar membisu. Pengkhianatan terakhir ini mematikan sisa manusia dalam dirinya. Cinta yang ia manipulasi ternyata rapuh. Cinta yang sempat ia percayai, sama palsunya. Saat ia digiring pergi, ia berbisik pada dirinya sendiri. Getir namun jujur. Pada akhirnya, aku tak pernah mengendalikan siapapun. Aku hanya ilusi yang sudah selesai dipakai, dan sejarah pun menutup babnya. Bukan dengan keadilan, melainkan dengan keheningan yang kejam. Kain sutra putih terbentang di tangannya. Bersih, sunyi. Inilah simbol akhir yang dianggap bermartabat bagi seorang selir tingkat tinggi. Kematian tanpa jerit, tanpa noda. Agar sejarah bisa tetap berpura-pura anggun. Di ruangan itu, ambisi yang dulu menyala kini menguap perlahan, meninggalkan kehampaan yang dingin. Jadi, selesai di sini, gumamnya pelan. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi dendam. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang terlambat. Ia menatap kain itu lama, seakan melihat seluruh hidupnya teranyam di serat-serat halusnya. Apakah semua darah itu sepadan? Bisiknya pada dinding kosong. Jika aku tetap menjadi gadis desa, apakah aku akan hidup lebih lama? Angin malam menyelinap lewat celah jendela, tak memberi jawaban. Ia tersenyum tipis,
Senyum terakhir yang tak lagi mengandung tipu daya. Lucu, katanya lirih. Aku menguasai istana, tapi tak pernah menguasai nasibku sendiri. Ia mengingat tawa sederhana, tanah basah, dan wajah ibunya. Kenangan yang terasa seperti milik orang lain. Tragedi ini menutup dirinya seperti tirai panggung. Sebuah Shakespeare versi timur, di mana tokohnya mati bukan sebagai penjahat murni, melainkan korban dari sistem feodal yang kejam. Saat sutra putih itu akhirnya menutup segalanya, sejarah mungkin akan menyebutnya iblis. Namun kebenaran lebih pahit. Ia adalah produk dari dunia yang menjadikan kecantikan sebagai kutukan. Indah dipuja, lalu dimusnahkan. Wajah malaikat, hati iblis. Pada akhirnya, sejarah memang akan mencatatnya sebagai wanita jahat, peruntuh negara, pembawa sial, simbol kehancuran sebuah dinasti. Namun analisis kita hari ini membuka lapisan yang lebih dalam dan lebih tidak nyaman, bahwa di dalam istana kekaisaran, menjadi iblis seringkali bukan pilihan, melainkan satu-satunya mekanisme pertahanan diri yang tersedia. Ia tidak dilahirkan kejam, ia dibentuk, ditempa oleh sistem harem yang kejam, oleh kekuasaan absolut tanpa akuntabilitas, dan oleh dunia di mana kecantikan adalah mata uang sekaligus hukuman mati yang tertunda. Kecantikannya menjadi senjata paling ampuh, dan pada saat yang sama, kuburan yang digalinya sendiri. Selama sistem ini terus dipuja dalam sejarah dan drama, selama perebutan kuasa lebih dihargai daripada kemanusiaan, sosok femme fatale akan terus lahir. Ia akan hidup dalam intrik, berkuasa dalam darah, dan mati dalam penghakiman. Siklus tragis yang berulang tanpa akhir. Ini bukan pembelaan, ini adalah peringatan bahwa kecantikan tanpa hati nurani dan kekuasaan tanpa empati tak pernah menciptakan kemenangan, hanya kehancuran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah psikologi derajin lainnya. Karena di balik setiap kisah megah, selalu ada jiwa yang hancur dalam diam.